nanti gini nih awal. Ini diisi air dulu ya. Diisi air. Nanti sedikit aja dulu. Sedikit. Sekitar kalau ya pokoknya sedikit aja dulu lah. Nanti dicek kelembabannya berapa ya. Dari air itu nanti kelembabannya berapa yang terdeteksi. Untuk telur ayam misalkan terdeteksinya kelembaban untuk telur ayam itu 50 sampai 60. 50 sampai 60. Oke. Ya. Kalau telur yang lain? Nanti ada catatannya. Oke, siap. Untuk yang lainnya. Nah, ini kan udah dinyalain nih, udah dinyalain. Terus kelembabannya berapa terpantaunya kan. Nah, nanti setelah itu masuk telur. Nah, itu kalau saya 4 hari dulu jangan ada pembalikan. Oke. Biarin aja telur di sini selama 4 hari. Baru setelah 4 hari otomatisnya dinyalain. Oke. Seperti itu. Nanti telurnya itu berbalik. Geser ya. Karena dia muter kan, karena ada geseran dia muter telurnya. Jadi naruh telurnya berdiri atau tiduran? Tidur ya. Tergeletak aja gitu, memanjang ke sana ya. Memanjang ke sana gitu ya. Jangan malang ke sini. Oke. Kalau malang ke sini nanti nggak bisa keputar ya. Jadi memanjang ke sana. Nanti ini akan geser kembali setelah 3 jam. 3 jam ya pokoknya. 3 jam sekali. Nanti dia geser lagi. Jadi ini di tengah ya. Ini ya di sini nggak apa-apa. Pokoknya diisi air dulu, terus dinyalain kan. Nah, nanti di sini dilihat untuk kelembabannya. Ini kan 68%. Nah, nanti kalau udah ada air mah beda lagi. Kan misalkan ditutup nih. Nanti dia kelembabannya ngedeteksi sendiri. Terus kalau ini sih udah saya setting ya. Ini tertingginya 38,5 ya. Tertinggi nih, suhu tertinggi. Suhu tertinggi 38,5. Iya. Yang terendahnya 37. Nanti dia 37 kayak sekarang nih 37 hidup. Nanti setelah 38 lampunya mati. 38,5 mati. Nanti kalau dia udah turun lagi ke 37 dia hidup lagi. Jadi memang suhunya harus segitu ya? Ya. Kalau untuk mesin saya segitu. Ada juga yang pakai 37 terus di sini 38,0 ada. Kalau untuk mesin saya 38,5 udah bisa lah. Bahkan saya pernah pakai yang 39 juga nggak masalah. Yang terpenting itu di kelembaban sebenarnya. Di kelembaban. Ya. Kalau kelembaban udah pas, terus suhu udah pas, sebenarnya gampang kalau masalah telur. Tergantung itu juga sih, tergantung fertilitas telurnya. Kalau telurnya bagus-bagus bisa 100%. Kalau ya ternaknya paling 85% lah. Itu kelihatan kalau di terawang tuh kelihatan di usia 4 hari udah kelihatan. Nanti gini kan, ini kan ceritanya udah ada telur ya, udah ada telur. Umur usia 4 hari. Nah, si akangnya ini telurnya itu diteropong aja dulu. Pakai senter HP atau apa diteropong, nanti kelihatan tuh umur 4 hari itu ada yang bercak itu ya. Kayak sarang laba-laba gitu. Merah-merah lah. Nah, itu bisa dilanjut. Taruh lagi. Kalau misalkan polos nih, telurnya polos. Setelah 4 hari itu tetap aja polos, nggak ada perubahan. Nah, itu mending keluarin aja. Digoreng aja. Bisa. Masih bisa. Masih. Tapi kalau yang misalkan ada lagi nih telur 4 hari itu dia bukannya merah hitam. Nah, itu mati. Itu kalau
itu kalau udah kayak gitu keluarin aja, nggak usah dilanjut. Masih lanjut ya. Nanti kalau misalkan dilanjut dia eh, bisa meledak ke sini, pecah. Oh, iya. Nanti jadi bau. Betul. Oh. Makanya disortirnya itu setelah 4 hari ya. Kalau nggak yakin nih 4 hari ini, waduh kurang jelas, ya bisa di 7 hari dilihatnya. Tapi kalau untuk telur sih biasanya telur ayam itu 4 hari juga udah kelihatan. Yang busuk itu berarti nggak bisa dipakai tuh ya? Yang busuk itu mendingan dibuang aja, nggak bisa. Dibuang aja. Kecuali yang polos itu. Kalau polos itu kan biasanya memang kurang subur, nggak tahu dari ayamnya, dari pakan nggak tahu ya. Itu kalau kurang subur itu walaupun ditaruh di sini dia nggak akan meledak ya, nggak akan pecah. Tapi Ini juga. ya lama kelamaan paling kering. Soalnya dia kayak telur dari ini aja, dari apa, dari warung kayak gitu. Kayak konsumsi lah, nggak ada perkembangan gitu. Tapi untuk yang telur yang mati yang seperti tadi ada hitam atau cuman titik merah tapi nggak jelas gitu ya, itu bisa dipastikan mati. Nah itu dibuang aja kalau kayak gitu. Soalnya kalau ditaruh juga di sini nanti yang lain kayak gitu pecah. Baru setelah dicek itu otomatis Masukin ya, langsung otomatis nyalain. Nah nanti biasanya untuk ayam ini umur 18-19 itu udah ada tanda-tanda lah, udah pada bolong gitu, mau netes lah. Nah itu telur itu udah nggak perlu pembalikan lagi, matiin aja. Oke. Otomatisnya nanti kalau misalkan udah beres semua, nah untuk ngambil anak ayamnya itu kalau bulunya udah kering ya. Oh. Kan kalau baru menetes itu kan biasanya basah ya. Nah udah aja biarin dulu. Nanti kalau udah bulunya udah kering baru diambil. Itu aja. Nah ini kalau air dia ditambah lagi atau? Nah kalau misalkan ngisi air, misalkan kan saya suruhnya sedikit dulu. Nanti dipantau dulu di sini. Kalau misalkan di sini misalkan nggak bisa naik, misalkan 50 atau 55 nggak bisa naik ke 60 ya boleh ditambah airnya. Misalkan udah ditambah, misalkan di sini udah dapat 60 ya udah. Kalau kelebihan misalkan ditambahin air, ininya malah naik lebih ya, 80. misalkan di 70 atau 80, nah itu air dikurangin. Itu aja caranya. Kalau naikin kelembaban berarti ditambah. Kalau mengurangi kelembaban berarti airnya dikurangi. Pokoknya 60 70 ya. Pokoknya untuk ayam ini di antara 50 sampai 60. 50 sampai 60. Ya. Kalau untuk telur entok itu biasanya ada yang pakai 65, itu terendah sampai 70. Tapi yang saya pernah netesin pakai mesin untuk telur entok itu, dia itu pakai 70 sampai 80%. Soalnya dia lebih tinggi, cangkangnya itu lebih tebal, jadi dia perlu kelembaban yang lebih tinggi. Kalau misal kelembaban kurang, dia jadi si cangkangnya keras, nggak bisa rapuh. Kalau telur soang? Nah, kalau soang sih di sini raknya kan ini nggak bisa ya, nggak cukup. Paling ini untuk telur kalkun, entok ini bisa. Sama bebek. Bebek bisa. Kalau untuk telur soang harus dibuang mungkin satu. Ini kalau mati gini kenapa mas? Karena ini udah lebih. Oh. Tadi udah 38,5, otomatis mati. Nah nanti ini udah 370, baru dia akan hidup lagi. Ini kan lagi nurunin nih. Ya. Lihat aja nih nanti nih. Nah, untuk garansinya sebenarnya garansi itu aja, cuman dinamo 1 tahun ya untuk garansi.
kalau misalkan ini mati, terus timernya mati nih yang ada di dalam, kalau misalkan mati itu bisa diperbaiki ke tempat saya, cuman nggak ada garansi, paling ya bayar ininya aja lah gitu, Bayar itunya ya. bayar komponennya aja nanti kalau mati gitu. Ya syukur-syukur sih kuat, gitu aja. Nanti bawa ke sana sekalian main, rumah saya udah saya pasang gitu.